Halo, ketemu lagi di Ngobrol bareng Miji. Ini part kedua dari kegiatan ngobrol sama Dini. Di part satunya kita udah ngebahas nih bagaimana Dini dapetin beasiswa okupasi terapi S2 di Jepang. Jadi kalau penasaran, teman-teman bisa langsung cek di video di atas, bisa nonton bagaimana sih tahapan apa aja yang dilewati Dini. Di video kali ini, kita mau cerita, mau ngebahas tentang gimana sih okupasi terapi di Jepang itu. Beda banget nggak sih sama di Indonesia? Kalau penasaran, mari kita lihat. Nih ke OT di sana. OT di sana itu ada di rumah sakit aja atau kayak di Indonesia, Din? Kita udah mulai ada di sekolah atau gimana gitu? Atau lebih berkembang lagi semuanya? OT di sana itu dia ada yang di rumah sakit, Hmm. ada juga yang di sekolah, Hmm. ada juga di kayak apa ya namanya? Kalau di Indonesia tuh mungkin namanya kayak panti jompo gitu ya, Oh, sejenis panti jompo gitu. Hmm. Terus ada juga di kayak kantor, tapi bukan real kantor. Jadi kayak untuk pasien-pasien return to work gitu. Jadi OT persiapin dulu kayak mereka harus ngapain. Gitu. Terus ada juga di kayak real tempat kerja. OT di real tempat kerja, di toko kue, terus di tempat packing itu ada OT-nya juga. Wow. Itu OT-nya ngapain tuh, Din, di situ, Din? Itu ilmu baru nih, walaupun dulu pernah dengar nih OT di sini karena kita juga agak sedikit diberikan pelajaran tentang itu kan dulu, Din. OT bisa masuk ke sini, bisa ke sini gitu. Tapi pas saat ini bener-bener, wah ternyata memang bener-bener nyata gitu semuanya. Itu ngapain sih, Din, kalau OT di kayak gitu? Oke. Kalau OT yang di panti jompo itu kayak ibaratnya panti jompo lah ya. Itu tuh dia itu karena isinya memang lansia, jadi kayak ngasih program sebenarnya hampir sama kayak terapi, cuma dia tuh nggak lebih ke terapi kelompok. Jadi gimana si lansia ini tetap bisa, karena di Jepang ini lansia Jepang ini unik. Gimana tuh uniknya tuh? Jadi uniknya gini, kalau di Indonesia itu kan kayak lansia itu lebih ke yang dia tinggal bareng keluarga sama anaknya, terus udah banyak juga lansia di Indonesia itu yang udah nggak kerja, jadi di rumah aja. Nah, kalau lansia di Jepang ini beda, dia unik. Mereka nggak mau bergantung sama keluarga ataupun anak. Oke. Jadi mereka tetap tinggal hanya kalau misalnya mereka masih ada pasangannya, mereka tinggal sama pasangannya. Jadi ibaratnya opa sama oma tinggal bareng berdua aja. Dan mereka tetap kerja. Wow. Mereka tetap kerja. Jadi mereka nggak mau yang namanya cuma diem di rumah. Dan memang kan seperti yang kita tahu semua itu di Jepang itu kan tingkat lansia itu lebih banyak dibanding anak-anak, dibanding yang muda. Makanya memang banyak banget OT-OT yang kerja di semacam kayak semacam panti jompo gitu deh. Nah, panti jompo sini pun kayak ada yang memang si lansia ini tinggal full time di situ, ada juga yang cuma pagi datang sore pulang, dan itu mereka dikasih macam-macam kegiatan kayak terapi kelompok atau mereka exercise, jadi biar tetap maintenance kemampuan fisiknya maupun kognitifnya. Itu kalau OT yang di panti jompo. Nah, yang unik ini kan OT di toko kue, di kantor. Iya, itu bener-bener yang waktu pas datang sana tuh kunjungan tuh yang wow, ternyata OT itu bisa seluas ini ya lahan kerjanya. Itu yang ya
sepengetahuan gue, sepengalaman gue di sini tuh belum pernah di Indonesia OT kerja di toko kue. Jadi toko kue itu tuh gue bener-bener amazed banget, dan itu yang gue yang wow, oke, makin fix, kayak makin mantep OT aja deh, karena situ tuh baik itu penjualnya, maksudnya bagian kasir maupun yang bikin kue loh, itu tuh pasien-pasien, orang-orang dengan kayak bukan mental retardasi sih, kayak orang-orang yang IQ-nya di bawah rata-rata, atau pasien-pasien dengan kasus kayak lebih ke psikososial. Info tentang yang OT di makanan ya, di toko kue. Ya. Gimana sih Din, kok yang di toko kue sama di kantor tuh apa sih yang mereka kerjain gitu? Apa sih yang mereka lakuin gitu? Oke, jadi kalau di toko kue itu si OT-nya ini kayak ngasih program ke si pasien psikososial ini untuk kayak protokol sebelum masuk ke area baking. Jadi kayak mereka tuh diajarin harus ganti baju, harus pakai baju chefnya, harus pakai apronnya, harus pakai masker, pakai cap, chef cap, terus mereka harus cuci tangan, dan mereka tuh bener-bener diajarin cuci tangan yang 7 step itu loh. Dan mereka bener-bener ngelakuin itu. Jadi kayak pas gue kesana kan gue bilang, boleh nggak masuk ke bagian bakingnya? Oh boleh, dan mereka jadi yang ngajarin gue tuh bukan OT, tapi mereka pasien ini yang ngajarin ke gue. Ini pakai baju ini pakai apronnya, pakai maskernya, gini cara pakai maskernya, gini cara pakai capnya. Dan cuci tangan tuh gue baru diajarin kayak sebelum cuci tangan tuh kayak dikasih roll untuk bulu-bulu, jadi biar nggak ada rambut apapun yang jatuh di badan gue. Mereka tuh yang ngajarin ini harus bersih, ini kesini. Itu tuh bener-bener mereka tuh ngikutin semua aturan yang diajarin sama OT-nya di sana. Dan cuci tangan tuh bahkan cuci tangan mereka ngajarin gue kayak ini nggak boleh sampai kelewat ya, ini kamu harus bersih begini bla bla bla. Terus dari situ oke, gue masuk ke bagian baking. Mereka tuh bikin kue loh, Ji. Gue terharu, Din. Iya, itu bener-bener gue yang wow. Mereka bikin kue, mereka diajarin, jadi harus ngikutin stepnya. Terus mereka diajarin, jadi ada terbagi kayak beberapa sektor. Ada yang sektor untuk hanya buat adonan, ada yang mereka bagiannya hanya baking, jadi nungguin panggangan aja. Ada yang bagiannya packing. Yang packing tuh mereka ngajarin gue kayak kan mereka nanya gini, mau nggak packing? Boleh, iya kita ajarin deh caranya ya. Itu yang ngajarin gue tuh bukan OT, tapi pasien itu yang ngajarin gue, dan mereka tuh lancar banget ngajarinnya, bener-bener yang ini. Jadi kalau kue vanilla, ini cara packingnya begini, pakai stiker ini. Kalau kue coklat, ini pakai pita ini, stiker ini. Nanti natanya begini, yang ini begini. Itu bagian baking, bagian belakangnya lah. Begitu pas di bagian kasir, itu bener-bener gue salut tuh mereka. Itu juga pasien juga. Itu dia itu kayak begitu gue datang ke bagian kasir, mereka tuh kayak dia tuh kayak nyambut gue seperti layaknya orang yang nggak ada problem apapun. Dia jelasin ini nih kue coklat ini kandungannya ini bla 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 bla. Kalau ini nih produk terbaru kita, ini tuh gini bla 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 bla. Terus saya mau beli berapa? Terus mau pakai packing apa? Packing paper bag kah? Atau mau pakai kotak kah? Atau gimana? Terus mau dibagi berapa? Itu beberapa mulus, bahkan mereka bisa kayak ngasih kembalian itu tepat, nggak salah. Dan itu dari awal sampai akhir tuh keren banget sih. Itu yang di toko kue. Kalau yang di kantor, waktu itu gue datang itu di kantor ada 2 kantor. Satu itu yang bagian packing. Kayak bukan hanya packing, mereka membuat itu bikin apa ya? Bikin figura sampai packing. Jadi itu juga sama
satu ruangan gitu. Ada sektor yang bagian hanya ngeluarin alat-alatnya, ngeluarin bahan-bahannya, terus dia geser ke temennya. Yang temannya itu bagian nempelin figurnya, satu lagi bagian packing. Sampai rapi banget. Oke, itu yang di bagian perpackingan. Kalau kantor satu lagi yang gue datengin itu kantor bener-bener kayak kantor, Ji. Ada komputer. Tapi itu orang itu yang gue juga salut sih, itu kalau yang di kantor itu tuh mereka yang dengan keterbatasan fisik dan kognitif. Jadi ada yang kayak Parkinson, yang mereka juga udah koordinasi yang gak begitu bagus, tapi mereka bisa loh kerja sama. Jadi itu gue salut banget. Jadi satu komputer itu ada 3 orang yang handle. Jadi satu, mereka yang fisiknya baik-baik aja, tapi kognitifnya bermasalah. Itu mereka yang operasin si mouse-nya untuk ngerjain di komputernya. Yang 2 lagi adalah pasien stroke dan pasien Parkinson. Mereka yang ngarahin si temennya ini untuk berbuat apa. Ya Allah. Itu keren banget. Tapi sayangnya karena gue gak boleh ngambil foto di sana, jadi gue cuma bisa cerita doang karena memang agak strict kalau untuk masalah foto-foto di sana. Cuma itu beberapa yang mereka kerjasama dan mereka bikin desain. Jadi mereka bikin pamflet untuk promosi kantornya mereka sendiri. Ada lagi opa-opa stroke. Dulunya itu dia kerja sebagai desain grafis dan dia pengen balik lagi kerja sebagai desain grafis walaupun dia stroke dengan kondisi fisik yang sudah nggak sesehat dulu. Tapi dia masih bisa loh, yang namanya dia nunjukin ke gue, ini loh kerjanya opa. Dia pakai Photoshop, dia ngedit logo, dia bilang ini loh, opa dulu kayak gini dan opa masih bisa. Dan dia bener-bener yang mengoperasikan si mouse itu, bagi gue itu sama seperti orang yang nggak ada masalah dengan fisiknya, tapi dia tuh bener-bener yang wow, gue salut banget sih, itu keren banget. Tapi tetap jadi kayak sebelum mereka mulai aktivitas itu mereka tuh udah dikasih aturan protokol. Jadi kayak mereka tuh harus tensi dulu, mereka harus cek suhu badan dulu, dan mereka tuh melakukan semua sendiri, nggak didampingin sama OT-nya. Jadi begitu datang mereka otomatis datang absen tensi dan mereka tulis berapa tensi mereka saat itu. Terus mereka cek suhu badan, berapa suhu badan mereka saat itu, catat, begitu mereka cuci tangan bersih, baru mereka duduk di posnya masing-masing. Dan sebelum mulai mereka ada kayak olahraga gitu, jadi waktu itu gue ikut olahraga ringan gitu, jadi kayak exercise ringan buat mereka dulu. Kayak semacam brain gym sih. Itu keren banget sih, itu keren banget. Itu gue yang wow ternyata bisa ya. Dan gue tanya kan, lulusan dari sini ada yang balik lagi ke kantor? Ada beberapa dari mereka yang memang ibaratnya secara endurance itu masih bisa bekerja normal, mereka balik lagi ke kantor walaupun dengan keterbatasan fisik. Tapi kalau misalnya yang endurance yang nggak begitu bagus ya mereka tetap kerja di situ aja, tapi di situ pun digaji karena mereka di kantor itu mereka pun dapat job di tempat lain. Jadi di Jepang itu ya, di Tokyo itu bener-bener mereka berusaha, otot-ototnya tuh berusaha gimana caranya orang yang dengan keterbatasan fisik, kognitif itu tetap bisa kembali memaksimalkan apa yang ada di dalam dirinya dan kembali ke sosial gitu loh. Keren banget sih. Luar biasa sih. Kita di Indonesia juga harus bisa karena mereka bisa gitu ya. Ya itu yang waktu itu gue bilang bukan jangan berpandangan itu kan Jepang negara maju, kita Indonesia negara berkembang. Tapi bagi gue sama aja kok sebenarnya kalau kita mau. Betul. Pasti mereka yang di Indonesia ini, pasien-pasien Indonesia ini juga bisa seperti pasien-pasien di Jepang kembali lagi. Betul. Itu yang gue harus bisa, karena ini bener-bener bukan hanya kepuasan dari OT-nya sendiri, tapi itu kepuasan dari pasiennya, kayak merasa
berguna juga di komunitas, merasa kepake lagi. Itu juga ningkatin kualitas hidupnya. Itu sih bagi gue itu penting banget sih. Betul banget sih itu, Din. Nah, itu yang di kantor. Ada lagi nggak sih, Din, OT di mana gitu yang bikin beda banget sama kita di Indonesia? Apa yang lainnya mirip-mirip aja? Yang lain sih hampir sama sih ya. Kayak di Indonesia kapan pun udah ada OT di ini sih. Ada OT, jadi ini namanya itu after school program. After Jadi school, setelah setelah sekolah. Jadi kayak seperti yang kita tahu semua di Jepang itu kan rata-rata orang tuanya bekerja semua ya. Dan mereka jarang mempercayakan anak-anak sama babysitter. Rata-rata mereka kayak penitipan anak. Nah, after school program ini kayak tempat penitipan anak, Ji. Oh. Tapi OT ada di situ. Jadi lebih ke penitipan anak ini bukan hanya anak-anak berkebutuhan khusus. Anak biasa pun situ. Tapi dengan program OT. Dengan program OT. Berarti benar tuh. Miji pernah baca di salah satu jurnal sekolah-sekolah atau banyak sekolah-sekolah atau tempat anak-anak di Jepang itu ada metode OT sama program OT-nya gitu. Ya, jadi penitipan anak ini tuh benar-benar memang mereka menggabungkan antar anak-anak normal dan anak-anak berkebutuhan khusus. Inklusi gitulah ya, Din. Ya, dan waktu itu yang gue datengin itu tuh ke penitipan anak yang ada anak-anak yang lebih ke anak-anak dengan kemampuan kognitif yang kurang. Jadi mereka ada satu lagi kemampuan dengan anak-anak keterbatasan fisik. Tapi waktu itu gue gak sempat berkunjung ke sana, jadi ke bagian yang sensitif aja. Dan itu kalau giliran lagi pas jadwalnya mereka bermain bersama, itu benar-benar gimana caranya OT itu meracik mereka yang normal dan yang berkebutuhan khusus itu untuk gabung main bareng-bareng. Wow. Ya, dan begitu part belajar barulah mereka dikelompokkan. Ini anak-anak yang dengan kemampuannya segini, ini anak-anak dengan kemampuan segini, itu baru dikelompokkan. Dan mereka benar-benar tertib, mereka bisa loh tertib kayak waktunya belajar mereka menjaga ini di sini. Dan itu tuh bukan hanya anak-anak SD aja. Waktu yang gue datang itu SD sampai sebenarnya tuh SD sampai SMA, cuma pas hari itu yang SMA-nya nggak ada, jadi cuma sampai SMP aja. Ada loh, mereka bergabung dan mereka bisa. Itu keren sih. Cuma karena di Jepang ini OT-OT yang kayak kerja di bidang pediatri itu tuh OT-OT yang di Jepang ini yang bekerja di bidang pediatri itu nggak sebanyak di Indonesia. Sedikit. Cuma waktu itu gue pernah dikasih datanya itu sekitar kurang dari 10% OT-OT di Jepang itu kerja di bidang pediatri. Karena memang kasus anak di Jepang pun nggak banyak. Nggak sepopuler lansia. Kalau Indonesia malah anaknya ya, Din? Ya berbanding terbalik kita kan. Nah, jadi gimana caranya OT di Jepang ini untuk bisa tetap menghandle anak-anak walaupun mereka tidak banyak jumlahnya? Kayak mereka tuh ngajarin kayak guru. Jadi yang tetap yang bikin program mereka. Tapi mereka ngasih program ini ke guru kayak di yang after school program itu, mereka ngasih program ke guru. Jadi guru yang ngerjain tapi program OT. Dan tetap mereka kayak seminggu sekali tuh OT ini datang untuk evaluasi. Oh, oke, ini programnya gini, ini bisa dinaikin, bisa diturunin. Kayak gitu-gitu. Karena itu di sana nggak banyak soalnya OT yang bekerja di bidang anak. Oh, oke. Jadi mereka mengajarkan kayak ngasih program ke si guru-guru ini loh, gini cara handle anak. Dan guru-guru itu pun kayak kalau misalnya mereka udah ini anak kayak waktu itu ada yang anak autism. Ini gimana ya cara handle-nya, ini udah bener-bener bingung nih karena
sering tantrum apa, nah itu baru kalau lagi kayak kondisi urgent gitu mereka akan telepon si OT-nya dan OT-nya mungkin hari itu atau besok akan datang, gini cara handle-nya loh. Itu jadi gitu sih, jadi tetap ada konsultasi antar guru dan OT, nggak dilepas begitu aja habis kasih program, tetap mereka akan kunjungan seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Begitu juga yang di toko kue, nggak setiap hari OT di sana tapi mereka akan kunjungan terus, jadi kayak bergilir gitu. Oke, nggak kerasa Din, kita udah hampir sejam loh ini, sejam lebih deh kayaknya Din. Nah, ini tuh part terakhir sih Din, part pertanyaan terakhir, apa sih harapan Dini ke OT kita, ke sesama OT lah di Indonesia, harapan dari Dini sendiri gitu. Ini nggak apa-apa Dini, kan pasti punya harapan gitu, kenapa Dini berkuliah jauh-jauh ke sana, apa sih harapan Dini gitu? Ya jadi harapan gue sih kayak begitu ngelihat OT di luar ya, OT di luar sana itu tuh gue berharap kayak OT Indonesia tuh harus pede, harus bisa, walaupun memang kalau secara maksudnya pendidikan OT di Indonesia baru sampai D4, tapi itu nggak menutup kemungkinan untuk OT Indonesia itu juga berkembangnya sama seperti OT di luar sana. Dan jangan jangan ragu untuk ngambil pendidikan di luar untuk berkembang itu, karena dengan kita ngelihat dengan kita belajar di luar, ngelihat OT di luar sana itu akan semakin, bagi gue akan semakin meningkatkan kemampuan OT sendiri di Indonesia, karena dengan kita belajar di luar atau kita ngeliat di luar itu kita bisa adaptasikan adaptasi yang bagus-bagusnya dari negara lain untuk Indonesia, untuk OT Indonesia. Dan dengan gitu juga kalau kita sebagai OT-nya aja kita meningkatkan kemampuan diri kita sendiri, otomatis orang-orang pun semakin kenal apa sih itu OT, dan semakin banyak orang-orang tahu apa itu OT, dan banyak juga orang yang akhirnya dengan begitu bisa juga banyak orang yang oke, ternyata ini loh OT itu pekerjaannya tuh nggak sekecil itu ruang lingkupnya. Apalagi yang tadi kita bahas tentang OT di kantor tuh gue pengen banget itu tuh bisa ada di Indonesia, karena dengan gitu kita di Indonesia sendiri pun kasus-kasus pasien dengan keterbatasan fisik dan kognitif tuh banyak kan ya, tapi sedikit dari mereka yang bisa balik lagi ke pekerjaannya. Itu sih yang gue harap Indonesia tuh bisa, OT Indonesia tuh bisa berkembang sama seperti orang OT di luar sana. Dan gue harap sih kayak kuncinya itu jangan males buat baca aja. Jangan berhenti belajar ya Din. Iya, jangan berhenti belajar karena referensi OT itu banyak banget, dan intervensi pun semakin berkembang, bukan cuma 1-2 aja tapi banyak banget, ada pembaharuan. Begitupun juga asesmen pun makin banyak. Pokoknya itu sekalipun nggak bisa, maksudnya sekalipun memang ada satu dan lain hal untuk sulit belajar di luar, tapi setidaknya perbanyak belajar yang ada di sini gitu aja sih. Gue yakin kok OT Indonesia tuh bisa seperti negara lain sebenarnya. Amin ya Allah, amin. Amin. Banyak loh, banyak loh OT sebenarnya di Indonesia tuh yang kemampuannya tuh sama dengan OT di luar sana. Cuma satu lagi, kadang kita sendiri pun OT Indonesia suka ragu dengan kemampuan OT Indonesia yang lainnya. Jadi kalau misalnya itu yang gue sayang sih, kayak kalau misalnya nih ada seminar atau workshop, kalau yang pembicaranya itu OT Indonesia, kadang
OT Indonesia. Tapi kalau giliran pembicaranya OT luar, wow, OT luar. Padahal sebenarnya kemampuan OT Indonesia pun bagus-bagus loh, dan bisa kita pelajarin juga dari mereka. Kita bisa banyak belajar berbagai macam hal dari mereka itu sih. Jadi jangan ragu dengan kemampuan OT sendiri. OT Indonesia maksudnya ya. Karena OT Indonesia tuh pinter-pinter kok, sebenarnya pinter-pinter banget. Itu sih. Sebelum kita tutup, ada lagi nggak Din yang mau disampaikan? Apa di luar dari pertanyaan boleh atau apa gitu? Iya. Pesan buat mahasiswa mungkin, teman-teman yang nonton, orang tua yang nonton mungkin. Buat teman-teman mahasiswa yang nonton, pokoknya tetap semangat. Oke. Itu nggak boleh berhenti, jangan berhenti belajar sekalipun kalian udah lulus. Karena justru berdasarkan pengalaman, belajarnya kalian itu setelah kalian lulus. Disitulah kalian ketemu dengan berbagai macam kasus yang mungkin nggak pernah dibayangin ada di selama dunia perkuliahan. Jangan pernah nyerah dan jangan malu bertanya, itu sih. Jangan malu nanya sama yang lebih paham. Dengan OT kita tuh, OT senior kita sebenarnya udah banyak banget yang pinter-pinter. Jangan malu tanya sama mereka, kontak mereka, tanya. Terus untuk orang tua yang nonton, pokoknya kalian orang tua itu, kalian orang tua yang dengan anak berkebutuhan khusus ataupun kalian yang nonton itu yang punya pasangan yang dengan keterbatasan fisik atau kognitif, percaya kalau Allah ngasih kepercayaan sama kalian. Itu artinya Allah ngasih kepercayaan lebih pada kalian. Harus semangat. Anak berkebutuhan khusus atau pasien dengan keterbatasan fisik dan kognitif itu bukan berarti mereka nggak bisa apa-apa. Ada hal lain yang bisa digali dari mereka, dan tetap kasih semangat untuk mereka. Pun dengan orang tua tetap harus semangat, jangan menyerah, nggak boleh nyerah pokoknya. Pasti ada jalan untuk biar anak-anak itu bisa berkembang, dengan pasien-pasien itu bisa berkembang gitu sih. Amin ya Allah. Oke, terima kasih Dini, terima kasih waktunya. Oke, kita udah nggak kerasa nih ngobrolnya panjang. Terima kasih banyak Dini. Aku tunggu. Berarti selesai kapan nih kira-kira Din? Insya Allah April tahun depan, doain aja. Amin ya Allah. Aku tunggu selesai kuliahnya. Nanti kalau selesai kuliah kita ngobrol-ngobrol lagi yang lebih dalam mungkin. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi kalau udah selesai. Insya Allah. Oke. Sebelum aku tutup, aku mohon maaf kalau ada selama kita ngobrol nih ada salah-salah kata ya Din. Ya, aku juga mohon maaf ya. Jadi semoga video ngobrol ini bermanfaat untuk teman-teman semua, bermanfaat untuk mahasiswa, orang tua, atau siapapun yang menemukan video ini. Terima kasih banyak, semoga ini bermanfaat. Ambil positifnya, ambil hikmahnya, buang yang menurutnya belum, buang saja, tapi ambil positifnya. Karena semua salah dan benar tergantung sudut pandang. Oke. Aku ucapkan terima kasih banyak lagi buat Dini. Aku tutup. Kalau tidak ada Dini yang tambahin, ada tambahan lagi Din? Udah sih kayak cukup deh. Aku tutup video ngobrol hari ini dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.